Ketika namamu difitnah, dan dunia tak lagi percaya padamu. Pernahkah kamu merasa difitnah? Bukan karena kamu salah, tapi karena seseorang memilih menyebarkan cerita yang tidak benar tentangmu. Kamu bangun pagi, membuka pesan di ponselmu, dan dunia sudah berubah. Nama baikmu hancur, orang-orang menjauh, bahkan sahabatmu mulai ragu padamu. Rasanya seperti ditikam dari belakang, tapi tanpa luka yang bisa dilihat. Fitnah tidak terlihat, tapi menghancurkan perlahan-lahan. Hari ini, kita tidak akan membahas bagaimana membalas fitnah. Tapi kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih kuat. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa tetap tenang ketika dunia mengguncang kita dengan fitnah? Apakah kita bisa tetap menjaga harga diri tanpa membalas dengan kebencian? Dan apakah kita bisa menyembuhkan diri tanpa mengorbankan prinsip dan nilai yang kita pegang? 1. Definisi fitnah dan kenapa itu menghancurkan. Fitnah adalah tuduhan palsu yang disampaikan seolah-olah itu benar. Ia tidak butuh bukti, hanya butuh telinga yang percaya. Dan yang lebih menyakitkan, fitnah sering dipercaya lebih cepat daripada kebenaran. Di era digital, fitnah menyebar lebih cepat dari cahaya. Satu kalimat bisa membuat orang kehilangan reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Inilah mengapa kita butuh ketahanan dari dalam. Karena tidak semua luka bisa disembuhkan dengan pembelaan di luar. 2. Reaksi umum manusia terhadap fitnah. Biasanya saat difitnah, kita merasa ingin membalas, ingin menjelaskan semuanya ke publik, ingin membuat orang itu menderita seperti kita. Tapi apakah itu menyembuhkan, atau justru memperburuk keadaan? Banyak orang akhirnya kehilangan kendali. Bukan karena fitnah itu sendiri, tapi karena tidak tahu bagaimana meresponnya dengan bijak. 3. Kenapa stoikisme dan psikologi penting dibahas? Stoikisme mengajarkan kita, jangan berusaha mengendalikan apa yang di luar kuasa kita, tapi berusahalah menguasai diri sendiri, karena itu sepenuhnya milik kita. Psikologi modern melengkapi, jangan abaikan emosimu, kenali, pahami, dan sembuhkan, sebelum ia berubah jadi luka yang tak kelihatan. Jika hari ini kamu sedang difitnah, atau pernah mengalami tuduhan yang tidak benar, maka video ini bukan hanya konten untuk ditonton, tapi bisa jadi penyembuhan untuk dirimu sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan melawan fitnah, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebijaksanaan. Bagian 1. Stoikisme dan cara menyikapi fitnah. Konsep dasar stoikisme. Bayangkan kamu hidup di zaman Romawi kuno. Di tengah keramaian agora, pasar terbuka, kamu dihina, dicaci, dituduh macam-macam. Tapi seorang pria tua duduk diam, tenang. Namanya Epictetus. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya suara, tidak menyentuh jiwaku." Stoikisme berasal dari filsuf Yunani seperti Zeno, kemudian dikembangkan oleh Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Filosofi ini berfokus pada kendali atas pikiran dan tindakan pribadi, menerima bahwa banyak hal di luar kendali kita. Dalam konteks fitnah, kita tidak bisa mengendalikan mulut orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respons kita. Hal-hal bukanlah yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita tentang hal-hal itu. Epictetus. Kebahagiaanmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Marcus Aurelius. Respons stoik terhadap fitnah. Saat seseorang memfitnahmu, kamu punya dua pilihan. Bereaksi, membalas, membakar semuanya. Bertindak, memperbaiki diri, dan melangkah tenang. Stoikisme memilih yang kedua, karena reaksi lahir dari emosi, tapi tindakan lahir dari akal sehat.
Fitnah sama dengan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Menurut Stoik, yang harus kita jaga, karakter bukan reputasi, tindakan bukan opini orang, fokus pada virtue, kejujuran, keadilan, keberanian, disiplin. Pertama, katakan pada dirimu apa yang bisa kamu kendalikan. Kedua, katakan pada dirimu apa yang tidak bisa. Fokuslah hanya pada yang pertama. Tanya diri sendiri saat dituduh. Apakah itu benar? Jika iya, perbaiki. Jika tidak, diamkan. Orang bijak tidak menjelaskan diri kepada yang tidak mau mendengar. Contoh, ketika Marcus Aurelius dituduh sebagai kaisar yang lemah karena tak banyak bicara di publik, dia menulis dalam Meditations. Apa yang mereka pikirkan tentangku tidak mengubah siapa aku sebenarnya. Melatih keteguhan batin. Keteguhan batin tidak datang tiba-tiba. Ia dilatih setiap hari, dari hal kecil, hingga hal besar. Fitnah bukanlah ujian pertama, tapi ia bisa jadi puncak yang menguji pondasi jiwamu. Teknik latihan Stoik, visualisasi negatif, premeditatio malorum. Bayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, misalnya difitnah, dijatuhkan. Tujuannya bukan pesimis, tapi membangun mental kesiapan. Jika itu terjadi, kamu sudah pernah menghadapinya dalam batin. Latihan diam dan jeda emosi. Jangan langsung merespons. Diam sama dengan kontrol, jeda adalah kekuatan. Saat kita diam, kita memberi ruang untuk memilih tindakan yang bijak. Stoik bukan berarti tidak punya perasaan. Mereka tetap marah, sakit hati. Tapi mereka belajar untuk tidak dikendalikan oleh itu. Mereka tahu, musuh terbesarmu bukan orang yang memfitnah, tapi dirimu sendiri, jika kau tak bisa mengatur batinmu. Contoh praktis, bayangkan kamu difitnah di media sosial. Tiba-tiba kamu trending, dituduh hal yang tidak kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan sebagai seorang stoik? Simulasi situasi. Langkah pertama, tarik napas panjang. Tidak langsung klarifikasi. Tenangkan batin. Hindari balas emosi. Langkah kedua, tulis jurnal harian. Apa yang kamu rasakan? Apakah itu fakta atau perasaan? Langkah ketiga, perbaiki tindakan, bukan citra. Terus berbuat baik. Mereka yang melihatmu dalam waktu panjang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kisah penutup segmen. Ada seorang penulis stoik modern yang pernah kehilangan pekerjaannya karena difitnah. Dia tidak mengunggah video klarifikasi, tidak membalas komentar. Tapi dia menulis setiap hari, tetap menolong orang, dan dalam 2 tahun, reputasinya pulih, karena karakter tidak bisa dihancurkan oleh opini. Bagian 3, psikologi dan perlindungan emosional. Menyelami luka batin akibat fitnah, dan membangun ketahanan emosional melalui pendekatan psikologi modern. Dampak psikologis fitnah. Bayangkan ini, seseorang menyebarkan fitnah tentangmu. Kamu mulai kehilangan sahabat, reputasi, bahkan pekerjaan. Tapi yang paling menyakitkan, bukan kehilangan itu semua, tapi hilangnya rasa percaya terhadap dirimu sendiri. Penjelasan psikologis. Fitnah dapat memicu respons traumatik, terutama jika disertai pengucilan sosial. Efek psikologis umum. Cemas berlebihan, anxiety. Depresi ringan sedang, paranoia sosial, merasa selalu dihakimi. Low self-worth, merasa tidak pantas dicintai atau dihargai. Studi ilmiah pendukung. Penelitian dari American Psychological Association, APA, menunjukkan bahwa serangan reputasi, fitnah, perundungan verbal, dan pengucilan sosial berdampak hampir setara dengan kekerasan fisik dalam jangka panjang. Ilustrasi, tubuh bisa sembuh dari luka lebam dalam 2 minggu. Tapi, kamu itu orang jahat, bisa hidup dalam kepala seseorang selama 20 tahun. Mekanisme pertahanan diri. Luka psikologis tidak bisa kita biarkan sendiri.
Jika kita diam, luka itu bisa jadi bisul dalam batin. Tapi kalau kita tahu caranya, luka itu bisa jadi bekas luka yang menguatkan. Teknik coping sehat. 1. Journaling emosi. Tulis pikiran dan perasaan secara rutin setiap hari. Bebaskan diri tanpa sensor. Tujuan, mengeluarkan beban batin keluar kertas, bukan dipendam. 2. Self-talk positif. Ubah, aku gagal, aku sedang belajar dari situasi ini. Ubah, orang membenciku, tidak semua orang punya informasi yang benar. 3. Mindfulness, meditasi. Fokus pada saat ini. Teknik napas dalam 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Dilakukan selama 10 menit, hari. Teknik CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ringan. Identifikasi pikiran yang salah. Aku pasti gagal sekarang karena orang lain bilang begitu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau interpretasi? Apa bukti bahwa aku tidak seburuk itu? Narasi reflektif. Kamu tidak bisa menghentikan pikiran orang, tapi kamu bisa menghentikan keyakinan bahwa semua pikiran mereka adalah kebenaran. Perlindungan sosial dan hukum. Kita hidup dalam masyarakat, dan kadang kita butuh perlindungan eksternal. Karena tidak semua luka bisa kita obati sendirian. Perlindungan sosial. Bangun lingkaran sehat, 1-3 orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Bicara, jangan diam. Ceritakan secara jujur namun tenang. Hindari lingkungan yang memaksa, positif palsu. Contoh, udah, kamu terlalu baper. Jalur hukum, secara psikologis. Menempuh jalur hukum bukan karena dendam, tapi untuk melindungi diri. Efek positif. Meningkatkan rasa kontrol diri, mengembalikan harga diri, menumbuhkan keberanian untuk berdiri tegak. Psikologi modern menyarankan, saat Anda menjadi korban ketidakadilan, tindakan nyata dapat menyembuhkan rasa tak berdaya. Studi kasus psikologis. Kita akan menyimak 2 cerita nyata. Bukan untuk mengasihani mereka, tapi untuk belajar bagaimana mereka bertahan dan bangkit. Kisah nyata 1, seorang guru difitnah muridnya. Seorang guru dituduh memperlakukan siswanya secara tidak layak. Viral, kehilangan pekerjaan, terapi dan dukungan keluarga menyelamatkannya. Setelah 1 tahun, nama baik pulih lewat tindakan konsisten, bukan klarifikasi. Sekarang jadi pembicara mental health. Kisah nyata 2, seorang artis dituduh tanpa bukti. Dituduh hal kejam di media sosial. Alih-alih membalas, ia menulis buku harian yang kemudian dibagikan. Ia buka podcast tentang kehilangan kendali dan menemukan diri. Kini dikenal bukan karena gosip, tapi karena keteguhan. Kesimpulan bagian ini. Psikologi tidak membuat kita kebal dari fitnah, tapi ia bisa membantu kita untuk tidak hancur karena itu. Bagian 4, integrasi stoikisme dan psikologi. Menggabungkan filosofi kendali diri stoik dan pemahaman emosional dari psikologi untuk menghadapi fitnah secara utuh, logis dan manusiawi. Titik temu, kendali diri dan kesadaran emosional. Bayangkan jika Marcus Aurelius hidup di era digital, dan ia difitnah di media sosial. Ia mungkin akan menulis di Meditations, "Hari ini aku difitnah, tapi itu hanya kata, aku masih punya kendali atas pikiranku." Tapi mungkin, di malam hari, dia juga menangis. Karena stoikisme bukan berarti tak merasa. Dan inilah pentingnya psikologi. Penjelasan. Stoikisme mengajarkan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Berpikir logis sebelum bertindak. Psikologi mengajarkan kenali, pahami, dan validasi emosimu. Proses penyembuhan emosional penting untuk keseimbangan jiwa. Titik temu.
Aspek stoikisme psikologi gabungan reaksi terhadap fitnah. Kendalikan diri, jangan reaktif. Validasi emosi, jangan dipendam. Tenang, pahami respon secara bijak. Perasaan marah, sakit bukan musuh, tapi harus dikendalikan. Harus dikenali dan diekspresikan. Kenali emosimu lalu arahkan. Pemulihan diri lewat logika dan latihan batin lewat refleksi, terapi, dan support refleksi logis plus penyembuhan emosional. Contoh, kamu difitnah. Stoik, ini di luar kendaliku. Psikologi, aku sedih. Itu wajar. Gabungan, aku merasa disakiti, tapi aku tidak akan dikendalikan oleh perasaan ini. Aku akan jaga diriku. Teknik reframing gabungan. Reframing sama dengan mengganti sudut pandang secara sadar. Kalimat awal, aku hancur karena difitnah. Versi stoik, fitnah bukan diriku. Aku tetap bisa bersikap benar. Versi psikologi, aku merasa hancur karena manusiawi, tapi aku bisa sembuh. Versi gabungan, aku sedang terluka, tapi aku tetap punya kendali untuk tumbuh. Membangun daya tahan emosional. Dunia tidak akan selalu adil. Kadang, kamu benar tapi tetap disalahkan. Tapi dunia juga memberi ruang bagi mereka yang tidak menyerah. Mereka yang membangun emotional armor, tameng batin. Konsep emotional armor bukan mematikan perasaan, tapi memperkuat kemampuan menghadapinya. Dibangun dari pemahaman bahwa hidup tidak sempurna, stoik. Kesadaran dan pengolahan emosi, psikologi. Disiplin menjaga nilai diri, bukan membalas keduanya. Teknik membangun emotional armor. 1. Morning mental ritual. Stoik, hari ini aku akan bertemu orang kasar, sombong, pendusta. Tapi itu bukan urusanku. Psikologi, hari ini aku akan bernapas, tidak menuntut diriku sempurna, dan menerima emosi yang muncul. 2. Evening reflection. Apa yang aku kendalikan hari ini? Apa emosi yang paling kuat tadi? Bagaimana aku bisa bereaksi lebih baik besok? 3. Daily affirmation gabungan. Aku tidak bisa kendalikan ucapan orang lain, tapi aku bisa memilih pikiranku. Emosiku valid, tapi pilihanku menentukan siapa aku. Aku boleh lelah, tapi aku tidak akan jatuh karena kata-kata orang. Contoh penerapan. Kamu bekerja keras, lalu difitnah mencuri ide. Reaksi stoik, tetap bekerja dengan jujur. Reaksi psikologis, menangis malam itu, bicara dengan orang terpercaya. Gabungan, tetap berkarya, tapi sembari memproses emosi secara sehat. Narasi reflektif. Kesadaran batin bukan berarti kamu tak merasa, tapi kamu tahu kapan harus menangis, kapan harus diam, dan kapan harus bangkit. Refleksi dan ajakan bangkit. Bangkit dari fitnah bukan karena kita tidak pernah terluka, tetapi karena kita memilih untuk bertumbuh daripada membalas. Narasi reflektif. Mungkin, kamu sudah mencoba menjelaskan, tapi mereka tidak mendengarkan. Mungkin kamu sudah jujur, tapi tetap disalahkan. Dan mungkin, kamu sudah cukup kuat untuk tidak membalas, tapi masih menyimpan luka dalam diam. Jika itu kamu, saya ingin bilang, kamu bukan lemah. Kamu luar biasa, karena tidak semua orang mampu bertahan dalam badai yang sunyi. Pesan, tidak semua orang akan tahu kebenaran, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua luka harus dibalas dengan serangan. Tapi semua luka berhak untuk disembuhkan, dengan pemahaman, bukan pelampiasan. Pelajaran. Dari stoikisme, kita belajar. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Abaikan hal yang di luar kendali. Diam bukan berarti kalah, itu bukti kamu menguasai dirimu. Dari psikologi, kita belajar. Emosi itu wajar, dan harus dipahami. Luka batin bisa sembuh jika dihadapi,
bukan disangkal. Dukungan dan kejujuran pada diri sendiri adalah kekuatan sejati. Dari gabungan keduanya, kita belajar. Ketenangan dan kesadaran adalah senjata terbaik. Responmu lebih penting daripada reputasimu. Karakter adalah benteng terakhir yang tak bisa disentuh oleh fitnah. Ajakan bangkit dan kuat. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu juga tidak hidup untuk membuktikan semuanya. Tugasmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu, dalam diam maupun dalam sorotan. Jika mereka membenci, biarkan. Jika mereka memfitnah, biarkan. Tapi jangan biarkan dirimu ikut membenci dirimu sendiri. Jika seseorang memfitnahmu, dan itu benar, perbaikilah. Jika tidak, jangan pedulikan. Epictetus. Orang bisa merobek reputasimu, tapi mereka tidak bisa menyentuh jiwamu. Marcus Aurelius. Luka tidak membuatmu lemah. Diam dalam luka dan tetap berdiri, itulah kekuatan sebenarnya. Untuk kamu yang sedang terluka, semoga segera pulih. Untuk kamu yang sedang diam, semoga tetap teguh. Dan untuk kamu yang sudah bangkit, semoga tetap lembut, dan tidak berubah menjadi sosok yang sama seperti mereka yang menyakitimu. Jika kamu merasa konten ini menyentuh hatimu, bantu bagikan ke orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Karena bisa jadi, kamu menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang tenggelam dalam kegelapan fitnah. Silakan komentar di bawah, kalau kamu pernah mengalami hal serupa. Jangan lupa subscribe untuk konten reflektif dan mental strength berikutnya. Kamu tidak sendirian, dan kamu tetap berarti. Ini bukan soal membalas. Ini bukan soal menjelaskan. Ini tentang mengalahkan satu-satunya musuh yang paling berbahaya. Dirimu sendiri, saat kamu mulai meragukan nilai dirimu karena kata-kata orang lain. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tetap berdiri, tetap bijak, tetap hidup dengan hati yang utuh.